Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9, bertemu lagi dengan Miss Yesi di channel YouTube SMP Budi Mulia II Yogyakarta. Hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, hari ini kita akan mempelajari dua hal, yaitu ada pengertian kedaulatan, kemudian ada teori-teori kedaulatan. Oke, di pertemuan minggu lalu kita sudah sedikit membahas tentang kedaulatan. Masih ingat kan apa yang dimaksud dengan kedaulatan? Ya, kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah, yang artinya adalah kekuasaan tertinggi. Yuk disimak penjelasan Miss Yesi berikut ini. Mari kita belajar tentang teori-teori kedaulatan. Terdapat beberapa pendapat mengenai siapa pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Teori-teori kedaulatan tersebut diantaranya adalah 1. Teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal dari segala sesuatu atau causa prima. Contoh negara yang menganut teori ini adalah Jepang pada masa lalu dengan kaisar bergelar Tenno Heika sebagai titisan dewa matahari. Karena berasal dari Tuhan, maka kedaulatan negara bersifat mutlak dan suci. Seluruh rakyat harus setia dan patuh kepada raja yang melaksanakan kekuasaan atas nama dan untuk kemuliaan Tuhan. Menurut Hegel, raja adalah manifestasi keberadaan Tuhan. Teori kedaulatan raja. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja, yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Seorang raja bahkan tidak perlu mentaati hukum moral agama. Justru karena statusnya sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia ini, maka pada saat itu kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyatnya. Teori kedaulatan raja beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Karena kedaulatan yang dimiliki oleh para raja, akhirnya raja berkuasa dengan sewenang-wenang. Contohnya adalah Raja Louis XIV dari Prancis dengan sombongnya berkata, "L'état c'est moi", yang artinya negara adalah saya. Teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabdikan kepada kepentingan negara. Para penganut teori ini melaksanakan pemerintahan tirani. Hal tersebut terbukti melalui sikap kepala negara yang bertindak sebagai diktator. Perkembangan teori kedaulatan negara ini menyebar di negara-negara komunis. Teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang membimbing kekuasaan pemerintah. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Negara melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa yang dipilih tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Kita akan melanjutkan untuk belajar materi selanjutnya di pertemuan minggu depan. Oh, dan satu lagi, jangan lupa
Setelah kalian menonton video ini, kita akan melakukan Zoom meeting. Jadi pastikan kalian bergabung di Zoom meeting bersama dengan Miss Yesi setelah selesai menonton video ini. Kita akan bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.